Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman pendengar cerita Yuks. Apa kabar malam ini? Semoga kalian sehat, tenang, dan damai dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk duduk bareng saya di malam Ahad ini. Saya pengen tahu nih, kalian dari mana saja? Seperti biasa, malam minggu bukan waktunya galau. Ya, tapi waktunya kita gali kisah-kisah penuh misteri, budaya, dan legenda. Oke, teman semua, jadi malam ini saya mau cerita sesuatu yang sangat dekat dengan saya pribadi. Sebuah cerita rakyat yang dulu saya dengar dari orang tua saya, dari kakak nenek saya, bahkan daripada orang tua kami. Cerita ini berasal dari kampung kelahiran saya, yaitu Una, Sulawesi Tenggara, Mikarorondo. Jadi, dulu di Muna itu kan penuh hutan. Nah, di wilayah yang cukup terpencil di kampung kami, konon katanya ada sebuah tempat yang dihuni oleh orang Karorondo ini. Ini bukan manusia biasa, ini seperti kita. Tetapi kita tidak dapat melihat mereka. Kita hidup berdampingan dengan mereka, tetapi kita tidak pernah sadar akan kehadiran mereka. Mereka juga hidup seperti manusia. Mereka berkebun, mereka juga bertani, mereka memelihara ayam, tanaman mereka tumbuh subur. Tetapi mereka hanya dapat dilihat di waktu-waktu tertentu. Jadi ceritanya, pada zaman dahulu, pada tahun 80-an atau 90-an, ada orang yang membuka lahan. Saat membuka lahan, dia memasang jerat ayam kampung, jerat ayam hutan. Tetapi yang terjerat adalah ayam yang unik, ayam yang serba putih, dan ayam itu dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwasanya ayam itu adalah milik Mikarorondo. Nah, saking bahagia dan girangnya dia akan ayam itu dipeliharanya. Namun, saat malam dia bermimpi seseorang mendatanginya. Dia berkata, "Lepaskan ayam kesayanganku." Tetapi dia tak mendengar. Dia mengabaikan mimpi tersebut hingga akhirnya ia jatuh sakit dan meninggal. Nah, konon cerita yang beredar, Mikarorondo ini adalah orang-orang yang ramah apabila kita tidak berbuat yang aneh-aneh. Mereka jarang terlihat, tapi kadang-kadang mereka muncul. Tahu nggak sih, saat di rumah sepi, saat tinggal di daerah terpencil, saya sering mendengar orang berjalan tetapi tak pernah sampai-sampai. Padahal terdengar jaraknya dekat. Nah, itulah yang dirasakan bahwa mereka adalah orang Karorondo. Nah, cerita ini bukan sekedar cerita hantu dan bukan cerita hantu, tapi ini bagian dari identitas kami tentang bagaimana kami menghargai, bagaimana kita menjaga perilaku dan tidak sembarang jika melintasi tempat yang bukan milik kita. Dan saya percaya mereka itu nyata, dan kisah-kisah seperti ini selalu punya pesan, mungkin tentang sopan santun, tentang menjaga alam, mungkin tentang tidak sombong dalam perjalanan. Nah, itulah cerita malam Ahad kita kali ini.
Kalau kamu punya cerita serupa dari kampungmu, cerita tentang makhluk gaib, kisah turun-temurun atau legenda yang masih hidup sampai sekarang, tulis di kolom komentar ya. Bisa jadi itu yang akan kita angkat minggu depan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jangan lupa baca doa sebelum tidur ya. Bye bye.